Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, seburuk-buruknya manusia adalah Fir'aun laknatullah alaih. Sehingga Fir'aun mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang agung. Sampai-sampai iblis laknatullah alaih lari sejauh-jauhnya menghindar dari Fir'aun laknatullah alaih ketika Fir'aun mengucapkan kata-kata itu. Takut Allah SWT mengazab seketika itu terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Ternyata Allah SWT masih memberikan tenggang waktu, kesempatan kepada Fir'aun laknatullah alaih untuk bertobat dari segala kesalahannya. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, ya, yang memiliki fisik yang begitu kuat dan memiliki karakter yang sangat kuat, orangnya sangat tegas, ya, keras terhadap kezaliman. Ya, mestinya ini pas ini. Ada manusia yang paling buruk mengaku-ngaku Tuhan, dan ada seorang nabi yang begitu kuat fisiknya, ya, karakternya sangat kuat, sangat tegas dan keras terhadap kemaksiatan. Ini pas, ya. Maka binasakan saja Fir'aun laknatullah alaih. Tetapi Allah SWT tidak berkehendak seperti itu. Allah SWT, ya, memberi kesempatan kepada Fir'aun laknatullah alaih untuk dia bertobat dan mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk tetap mendakwahi Fir'aun laknatullah alaih dengan kata-kata yang lemah lembut, ya, dengan penuh kebijaksanaan. Ya, ini, ya. Siapalah mereka, ya, seburuk-buruknya mereka tidak lebih buruk dari Fir'aun laknatullah alaih yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya. Sebaik-baiknya kita tidak lebih baik dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apakah kita lebih baik dari Nabi Musa alaihissalam? Apakah mereka lebih buruk dari Fir'aun laknatullah alaih? Namun mengapa, ya, ketika kita mendakwahi mereka-mereka yang zalim itu, ya, kita berlaku melampaui batas, ya, dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan hujatan, ya, dengan perilaku yang anarkis dan sebagainya. Hati-hati, ya, jangan sampai kemudian niat yang baik, maksud yang baik kita lupa. Caranya pun juga harus baik, harus benar, ya. Tidak cukup hanya dengan niat yang baik, maksud yang baik, tetapi kemudian caranya di luar dari yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali, ya, bagaimana tetap kita dakwai, ya, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka kalau kita melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pertolongan Allah SWT akan datang. Yakin, ya, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sajalah kita bisa menang, ya. Sehebat apapun, ya, seseorang, kalau tidak ditolong tidak bisa. Tetapi kalau pertolongan Allah SWT datang, maka serumit apapun masalah, ya, itu akan mudah sekali diselesaikan, ya, dengan caranya Allah SWT. Jadi pertolongan Allah SWT ini, pertolongan Allah SWT akan datang dengan kita satu hati. Maka umat Islam, ya, hendaknya kita betul-betul satu hati dalam hal ini. Dan caranya harus betul-betul cara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mar'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Memang ketika kita melihat suatu kemungkaran
dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, tidak mampu dengan lisan kita, tidak mampu dengan hati kita, dengan doa. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman memang, tetapi tetap dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang telah ditetapkan dalam agama, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dengan nafsu, dengan emosi. Ya, ini sebetulnya tipu daya setan. Ya. Setan tahu kita punya niat baik, maka dia tipu, memasuki kita dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Akhirnya rusak semuanya. Ya. Dan kita tidak akan bisa mencapai kemenangan yang kita inginkan bersama. Ya. Maka insya Allah niat yang baik ya, harus dibarengi dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya, bukan dengan cara-cara anarkis, dengan emosi, ya, dengan nafsu. Ya, kalau sudah seperti itu rusak semua, ya, hancur semuanya. Tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan siapa? Setan, musuh-musuh Islam yang senang. Ya. Maka mudah-mudahan ya kita bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah SWT, bersabar mengikuti cara-cara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, bersabar dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi ya semua kemungkaran, semua kemaksiatan, semua kezaliman. Maka ketika kita mengikuti perintah Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, maka nanti musuh-musuh Allah SWT itu akan ditenggelamkan semuanya tanpa tersisa ya. Sebagaimana Allah SWT telah menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih dengan bala tentaranya. Kita harus yakin ya. Karena sesuatu kebatilan pasti akan lenyap dan sesuatu yang benar pasti akan dimenangkan oleh Allah SWT, dengan catatan kita tetap berada di dalam jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka kita akan selalu berada dalam lindungan Allah. Kalau kita keluar dari jalur yang ditetapkan Allah, kita keluar dari perlindungan Allah SWT, maka kita akan dibinasakan ya, oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Ya. Berhati-hatilah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.